Halo semuanya, berjumpa kembali di video Q&A di mana aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian dari Instagram. Langsung kita mulai Q&A. Niat kejar SNM nggak kak? Niat, karena ini programnya work from home atau school from home. Jadi nilai tugas itu tak maksimalkan supaya nanti pas kelas 12 itu begitu daftar SNM kemungkinan lolos. Kemungkinan. Mau kuliah di mana kak? Ambil apa? Aku sih antara pengen ke DKV atau Ilkom karena itu bersangkutan sama hobiku, yaitu bikin video. Pilih sahabat atau pacar yang nggak setia? Ya sahabat sih. Siapa pencipta Be Yourself and Never Surrender? Ya pencipta ya. Gimana rasanya ngefotoin mantan sama gebetan barunya? Kobong! Boro-boro ngefotoin, lihat dia sama yang lain aja sudah kobong. Lihat dia sama yang lain aja sudah mangkel. Tapi lama-lama juga kan terbiasa kok. Wah ini doa ini. Gimana caranya hadepin ex temen yang sekarang pindah ke kumpulan orang-orang gak bener? Terus dia sekarang jadi gak bener juga. Alay, bukan aib teman sendiri yang dulu. Aib teman sendiri yang dulu. Umbar-umbar rahasia kita dulu bla 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 bla. Pokoknya inilah. Ya doakan aja supaya dia itu cepat sadar kalau caranya dia itu salah. Nggak usah kalian itu nyindir dia, nggak usah kalian itu musuhi dia, nggak usah boro-boro ngabisin tenaga, ngabisin energi, ngabisin waktu. Iya kalau dianya sadar, kalau enggak nambah. Sudahlah, biarin aja. Biar Tuhan aja yang balas. Kalau misalnya dia kembali lagi ke kamu, ya terima aja selayaknya teman biasa. Itu bisa dibilang shock terapi bagi dia. Dia merasa tertampar karena sifatnya itu salah, udahan. Next, harus nih dimasukin ke YouTube. Gimana sih bedain teman yang fake or real? Teman yang palsu atau asli? Ya gitulah. Agak susah sih karena pendapat orang lain itu beda-beda ya. Kalau aku sih orangnya santai aja ya. Kalau kamu nggak mau berteman sama aku, ya nggak usah basa-basi ke aku. Kalau ujung-ujungnya cuma cari image aja, cuma manfaatkan aja, susah. Biasanya ini bisa bener atau tidak. Temen yang fake itu datang pas kamu lagi bahagia atau pas lagi kamu sukses, pas lagi kamu on the top. Itu. Next. Aku siapa? Kamu siapa? Aku Dustin. Kamu yang tanya. Apa bedanya konten kreator dulu sama sekarang? Kalau dulu itu ragam konten itu nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang itu ada banyak, mulai gaming ada, podcast ada, entertainment ya masih ada, terus konten horror juga ada, terus konten prank juga ada. Dulu itu sedikit banget yang bikin konten prank setahuku. Sekarang itu sebenarnya banyak atau enggaknya konten itu tergantung kalian sebagai kreator ya. Kalau kamu mau membuat sebuah konten, mau merencanakan sebuah konten, rupanya konten ini baru, belum ada yang bikin, ya bagus, artinya idemu itu sangat-sangat kreatif. Maka dari kekreatifan itu bikinlah suatu konten supaya bisa dilihat banyak orang. Hal yang paling penting dalam membuat konten itu sebenarnya adalah kamu buat konten jangan sampai nyinggung perasaan orang lain, itu aja. Dan jangan merendahkan orang lain, jangan merugikan orang lain dari kontenmu itu. Jangan juga membuat orang lain rugi, dan ya jangan merugikan, sama aja. Pokoknya jangan itu, karena itu masalahnya panjang. Next, kak bisa ceritakan dulu mulai karir videonya itu kayak apa? Oke. Aku mulai bikin video itu pas lulus SD. Itu aku mulai ngerekam hal-hal yang absurd, dalam arti orang diem itu di video, orang jalan itu di video, tetangga ngurusi burung itu tak video, terus habis itu kereta lewat itu tak video, mobil lewat itu ya tak video. Pokoknya hal-hal yang sangat-sangat absurd itu mesti tak video. Konten pertamaku itu tentang kereta api. Aku suka kereta api itu dari kecil, nggak tahu kenapa. Aku suka kereta api. Jadi di channel itu aku bikin video tentang kereta api.
mulai dari ngerekam kereta api, ngerekam perjalanan, ngerekam apapun itu tentang kereta api. Terus selain bikin konten kereta api, aku juga suka bikin konten entertainment. Pokoknya konten yang menghibur, yang lucu, ya itu. Awalnya sih kontenku tuh tak gabung jadi satu channel. Channel pertamaku itu channel yang satunya. Ini bisa dicek di sini. Itu awal mula channelku, mulai dari kereta api. Habis itu ada aku pengen bikin video tipe-tipe. Nah, tipe-tipe nonton bioskop itu awalnya di channel itu. Terus habis itu aku mikir, kok kayaknya kurang rapi aja ya, kurang rapi, kenapa digabung. Akhirnya aku bikin channel ini khusus untuk entertainment. Jadi aku punya dua channel, yang satunya channel tentang kereta api, satunya channel tentang entertainment, yaitu yang ini. BTW ini hujan ya, kalau kalian dengar suaranya ini maaf, ini hujan. Dari buat konten sampai ngedit berapa lama? Oke. Biasanya itu aku butuh paling cepat itu seminggu, paling lama bisa 2 minggu. Pokoknya runtutannya itu dari pre-production sampai pre-production sampai post-production. Pre-production itu mulai dari nulis naskah itu kira-kira 2 hari lah, 2 hari nulis naskah. Kalau misalnya panjang bisa sampai 3 hari. Terus sehari syuting 3 hari. Terus habis itu ngedit bisa 3 sampai 4 hari. Terus habis itu upload. Ya kurang lebih 7 hari lah, seminggu. Aplikasi edit videonya apa? Kalau sekarang sih aku pakai Adobe Premiere Pro. Aku sudah pakai itu kira-kira 2 tahunan. Sebelumnya itu aku pernah pakai Windows Movie Maker, pernah pakai Sony Vegas juga pernah, Wondershare Filmora juga pernah. Pokoknya aplikasi edit itu semua hampir pernah saya coba. Semua ya, hampir semua ya. Terus kalau di HP itu kadang aku pakai InShot, tapi jarang saya aku bikin video di HP. Tips dan trik edit video kan, yang pertama dan paling pokok itu kalian harus punya perangkat. Karena kalau kalian nggak punya perangkat, ya nggak bisa. Terus yang kedua, kalian itu harus sabar. Misalnya pas lagi ngedit, tiba-tiba laptop kalian mati, terus kalian belum nge-save, wes ngulang aja dari awal. Terus yang ketiga, kalian itu harus memahami karakteristik dan model video kalian. Misalnya sinematik berarti harus gini, action berarti harus gini, podcast, kreator itu berarti harus begini. Ini Dustin apa Wahyu? Bisa Dustin, bisa Wahyu. Nama aku tuh Dustin Wahyu Irtanto Putra. Be yourself and never surrender. Success for Dustin Wahyu. Dustin, the only YouTuber. Good luck to Dustin. Thank you. Gimana suka duka saat quarantine? Oke. Sukanya itu aku jadi nggak keluar uang banyak-banyak ya, karena di rumah aja. Dukanya itu jadi nggak bisa nabung, karena aku itu orang yang sangunya itu setiap hari. Kalau berbulan itu mungkin bisa ya, tapi sekarang kan udah hampir 3 bulan, bahkan udah 3 bulanan ya di rumah. Paling ya uang sangunya juga berhenti. Dan aku udah berhenti dari awal aku libur, dari awal aku sudah nggak sekolah itu udah libur. Soalnya sangunya benar. Setelah merasakan nugas online, menurutmu enak nugas di rumah? Setelah merasakan nugas online, menurutmu enak nugas di sekolah atau di rumah aja? Kalau nugas, ya enak di rumah. Tapi kalau menurutmu lebih enak di sekolah, ya nggak apa-apa, itu kan pilihanmu. Apa yang membuat nyaman di sekolah? Pelajaran favorit apa nih? Oke. Jujur aku nggak seberapa suka pelajaran ya. Aku lebih suka keluar-keluar. Aku tuh model orang yang suka kalau ada event. Misalnya ada event classmate, terus MPLS atau semacamnya yang tidak berkaitan sama pelajaran, itu aku suka. Makanya aku tergabung sama organisasi sekolah, organisasi dokumentasi. Itu tuh expose. Itu tugasnya adalah ya mendokumentasi pada umumnya. Misalnya ada event nih, sekolahku ada event. Gak setiap ada event itu semua siswa itu boleh keluar. Misalnya ada pertandingan antar sekolah, SMP tanding di sekolahku. Nah itu gak semua siswa bisa lihat dari awal sampai akhir. Biasanya siswa itu, teman-teman yang non organisasi itu, yang maksudnya siswa reguler itu bisa nonton itu mungkin jam 9-an, kira-kira jam 9-an. Nah aku sebagai anggota ekspos bisa keluar dari pagi, dari jam 7 sampai pulang nanti. Biasanya kalau
siswa reguler itu jam 9-an, terus jam 12-an itu sudah harus masuk lagi ke kelas ngikuti pelajaran. Nah aku yang organisasi ini bisa dari awal sampai pulang. Tapi di sisi lain aku juga suka pelajaran ya, mas. Beberapa ya, nggak semua. Misalnya matematika wajib, itu aku suka. Biologi, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu aku suka. Nggak tahu kenapa aku suka. Tapi yang nggak disebut itu bukan berarti aku nggak suka loh ya. Ingat, masih hafal Mars sekolah nggak? Kalau nggak kebacot. Oh ya, Mars sekolah. Pagi yang indah, sinar surya yang cerah, darah mudaku bergairah. Cium ibuku, peluk kasih ayahku, meringankan langkahku. Ramah guruku, senyum ceria kawanku, menyambut hari baru. Membaralah jiwaku untuk menuntut ilmu di SMA Katolik. Apa yang bisa dilihat sekali dalam 1 menit, 2 kali dalam 1 momen, dan tidak terlihat dalam 1000 tahun? Anda membuat pertanyaan atau membuat saya bingung? Saya bingung menjawab pertanyaan ini bagaimana? Next. Dampak positif sebagai siswa tentang COVID dan enak mana, study at home atau study at school? Jelaskan. Menurutku dampak positifnya itu yang pertama itu belajar itu tidak harus tatap muka sama guru, tapi belajar itu juga bisa dilakukan di luar sekolah. Misalnya di rumah kita bisa juga tatap muka sama guru melalui aplikasi, misalnya WA atau Line mungkin atau Zoom. Itu bisa tatap muka secara online sama guru. Mungkin beberapa orang menganggap hal ini tuh adalah yang aneh karena orang itu belum terbiasa aja. Karena di rumah itu biasanya orang itu sudah santai-santai, sudah bisa main game sepuasnya, bisa main HP sepuasnya, bisa tiduran, bisa melakukan kegiatan yang tidak bisa dia lakukan di sekolah. Tapi karena situasi yang kayak gini, orang mau nggak mau itu juga harus melakukan kegiatan di rumah, seperti belajar, seperti bekerja juga, seperti ulangan juga harus di rumah. Kadang orang mengeluh itu karena orang itu belum terbiasa aja. Nanti kalau sudah terbiasa, orang itu bakal ya biasa aja kayak sekolah pada umumnya. Terus yang kedua itu kita jadi bisa lebih menghargai waktu sama keluarga. Misalnya nih, dulu kalian itu sering keluar rumah dari pagi sampai malam sehingga kumpul sama keluarga itu sangat-sangat terbatas. Nah sekarang ini waktunya yang tepat untuk kalian berkumpul. BTW keluarga itu juga punya peran yang penting loh bagi kita, apalagi seorang pelajar. Yang pertama itu dengan adanya keluarga kalian bisa mendapat dukungan dari segi manapun. Yang kedua, keluarga itu adalah tempat keluh kesah yang paling nyaman. Sebenci-bencinya kalian sama keluarga, kalian pasti suatu saat akan membutuhkan keluarga. Kalian juga punya rasa sayang sama keluarga. Dan sebaliknya juga gitu. Sebenci-bencinya keluarga sama kalian, pasti mereka itu juga sayang sama kalian. Pasti mereka juga mendukung apapun yang kalian lakukan. Asalkan hal itu membangun, bukan menjerumuskan kalian. Tapi kembali ke pertanyaan kedua, enak mana? Kalau menurutku sih aku lebih suka di rumah. Karena kalau di rumah itu aku jadi lebih bebas, nggak terikat sama peraturan-peraturan di sekolah. Misalnya rambut panjang nggak apa-apa, kuku panjang nggak apa-apa, bebas. Tapi coba kalau di sekolah, wah panjang dikit sudah dipotong. Terus kalau di rumah itu jadi bisa lebih meringankan beban pikiranku. Kalau di sekolah itu dari pagi sampai sore itu belajar, terus habis itu pulang belajar lagi. Ya kalau ada ulangan, kalau enggak. Ya jadi intinya di rumah itu aku jadi bisa lebih santai. Tapi santai ini bukan berarti aku males loh ya. Ya tetap ngerjakan, tetap pas mau batas pengumpulan aja. Tapi semuanya itu nggak menutup kemungkinan kalau belajar di sekolah itu juga lebih enak. Soalnya kalau belajar di sekolah itu materi yang disampaikan guru tuh jadi lebih mudah. Misalnya guru menjelaskan di papan, aku mendengarkan. Nah itu aku bisa lebih mudah. Soalnya ada interaksi sama guru secara langsung. Terus yang kedua itu jadi lebih aktif berorganisasi, aktif bertukar pendapat sama teman-teman yang lain. Ya masih sekarang sih bisa, cuman lebih nyaman kalau bertukar pendapat itu secara langsung. Dan yang paling penting, dapat uang saku. Tolong jawab apa saja siksaan kita sebagai pelajar yang diharuskan belajar di rumah ini. Wakilin jawaban terekstrim. Wow. Pokoknya tiap hari itu guru ngasih tugas itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang.
Jam 7 pagi dapat tugas, jam 12 siang pengumpulan terakhir. Jadi bangunku itu nggak boleh lebih dari jam 7. Jadi begitu buka mata langsung buka WA, ngelihat tugas dari guru. Begitu ada langsung bangun, ngerjakan. Nggak boleh sampai lebih dari jam 12. Manfaatkan internet untuk browsing serta kerjasama dengan teman supaya lebih cepat. Ya intinya itulah. Pertanyaan kedua, ini orang yang sama ini, kayak nasihat. Perjalanan cinta wajib jawab jujur sejujur-jujurnya. Aku nggak akan cerita semuanya, aku hanya cerita beberapa bagian dan pokok-pokoknya apa. Oke? Dijadikan tempat curhat pernah, telat nembak pernah, lupa nembak juga pernah. Bang, dia sayang sama aku enggak, tapi dia punya pacar gimana? Hah? Maksudnya? Oh, ya pepet aja sampai kamu jadi nyamuk. Enggak. Ya jadi temennya aja dulu. Kalau dia pintar, dia akan milih antara kamu atau dia. Tapi awas, cara ini beresiko sia-sia. Apa kegiatan favorit semenjak karantina? Kegiatan favorit game, prank, ya itu dua sama. Nonton film, edit video. Kalau gabut, ya bikin video. Begitu gabutnya aku ya. Oh tuh live, waduh skip. Gak bisa aku. Manusia bisa atau tidak makan awan? Bisa. Apakah unicorn benar-benar ada? Ada unicorn. Ada. Apa bener kapal kalau kebakar jadi kapal api? Yo bener sih, bener. Kapal kebakar jadi kapal api. Ya bener. Erlina Fade, bener kamu. Sip, mantap. Keju mozzarella khas Malang itu apa sih? Ya keju berjenis mozzarella dibuatnya di Malang. Tips ampuh anti gabutnya kak? Main game, nonton YouTube, kerjain tugas, makan, bersihin rumah, tidur. Anti gabut. Kalau cewek datang bulan, terus kalau cowok datang apa? Datang rezeki. Setelah corona selesai mau kemana? Setelah corona selesai sih aku udah beberapa rencana kegiatan ya. Mulai dari jalan-jalan naik kereta api. Kangen aku naik kereta api. Sudah beberapa bulan enggak naik kereta api. Masa aku pengen ke Bromo karena gue pernah ke Bromo sama sekali. Terus yang ketiga itu aku pengen ke Tilinggut yang ada di Mojokerto. Pengen aku itu. Pasti lali jenengnya aku. Ya aku lah, nanti tak cari ya. Satu kata mutiara buat corona. Bangsat kau. Ya itu aja video Q&A kali ini. Pertanyaan kalian sangat luar biasa hebat. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian bisa memetik maknanya dari video ini. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.